Oke, jadi kalau saat ini ada tulisan this meeting is being recorded, pilih saja go ahead atau continue ya, Ibu Bapak ya. Gitu. Itu artinya meeting sedang direkam. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Pertama yang terhormat kepada Bapak Lurah Kelurahan Selong atau yang mewakili ya. Kali ini insya Allah dilakukan oleh Bapak Sekal ya Bapak Saka. Yang terhormat kepada Masya Allah Ibu Ketua TPPKK Kelurahan Selong, Ibu Esi, Masya Allah Ibu ya. Semoga Ibu selalu sehat selalu Bu ya. Gitu. Amin. Yang terhormat kepada Kasih Kesra Kelurahan Selong, tidak lupa saya sebutkan Ibu Yunita. Yang terhormat kepada PLKB Kelurahan Selong ya. Di sini juga tadi saya lihat ada LMR Kelurahan Selong ya gitu. Yang terhormat kepada pengurus PKK Kelurahan beserta pengurus PKK RW ya dari RW 01 hingga RW 04 ya. Di sini tadi saya melihat ada pengurus Posyandu, Balita, kader Dasar Wisma, kader Jumantik. Mungkin di sini ada perwakilan dari Bapak RW-nya dan seluruh yang hadir pada acara siang hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini Bu ya, Ibu, Bapak, kita masih diberikan nikmat yang menurut saya nikmat yang paling mahal adalah nikmat kesehatan. Karena kalau sudah sakit kadang kita makan ini makan itu nggak bisa ya Ibu ya gitu. Kalau sudah sakit juga ke sini ke situ nggak bisa. Tapi pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah dan insya Allah kita Bu ya yang menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mungkin mohon izin ibu-ibu, bapak-bapak. Pertama kali ini saya bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang hebat pada siang hari ini. Ya, ada istilah tak kenal maka tak sayang ya, Bapak Ibu ya. Jadi izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Gifari Dimas. Biasanya dipanggil Mas Dimas atau Mas Gifari. Alhamdulillah saat ini di Rumah Sosial Kutub saya mendapatkan amanah sebagai penanggung jawab program sedekah minyak jelantah di daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Nah, kalau di Jakarta Selatan kan salah satunya termasuklah Kelurahan Selong pada yang ada di dalamnya ya, gitu ya, Bapak Ibu. Mas Dimas, gitu. Mungkin kalau di sini ibu-ibu dan bapak-bapak bertanya, hari ini sebenarnya kita mau ngapain, Mas Dimas? Lama nggak, gitu ya? Nah, hari ini insya Allah pertama nggak lama Bu, ya. Maksimum itu ya 90 menit ya Bu ya, tapi biasanya hanya 60 menit Bu. Nanti pemaparan materi dari saya hanya 20 menit Bu, ya. Mungkin kalau ditambah pembukaan, doa atau penutup ya, jadi kurang lebih 60 hingga 90 menit. Nah, yang mau dibahas di sini apa Mas Dimas gitu. Yang mau bahas di sini Bu, program yang sudah berjalan mungkin Bu ya di Kelurahan Selong. Yaitu apa? Program sedekah minyak jelantah Bu. Ya. Di mana di program ini nantinya Bu ya, ada keterlibatan PKK di dalamnya Bu ya. Kalau selama ini kan dari Kasekbang atau PPSU-nya Bu ya. Nah, nanti untuk sekarang ya, sebenarnya semenjak bulan Mei kemarin itu ada keterlibatan PKK Bu di dalamnya. Nah, yang mau dibahas itu nanti bagaimana teknisnya gitu Bu ya. Insya Allah Bu, nanti di akhir presentasi saya ada good news, ada berita baik ya, yang mungkin berbeda dari yang sebelumnya gitu. Ya, jadi izin nanti saya paparkan pada saat pemaparan materi Bu. Nah, di sini juga sebelum saya lanjut Bu, mohon izin saya menyampaikan susunan acara Bu ya. Kita buat simpel saja Bu. Yang pertama nanti ada pembukaan ya. Kedua nanti ada kata sambutan dari Bapak Sekel ya. Dilanjutkan kata sambutan dari Ibu Ketua TPPKK Kelurahan Selong. Selanjutnya nanti ada doa bersama ya gitu. Baru nanti setelah doa nanti akan ada pemaparan materi dari saya Bu sekitar 20 menit. Baru nanti tanya jawab dan terakhir penutup. Oh, baiklah, marilah kita mulai acara pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mungkin di sini ada kata sambutan atau misalnya satu kata dua kata ya dari pihak kelurahan dan insya Allah kali ini akan dibawakan oleh Bapak Sekretaris Kelurahan. Kepada Bapak disilahkan Bapak.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dimas atas kesempatannya. Mohon izin untuk kegiatan siang hari ini saya diminta untuk mewakili Pak Sekel. Kebetulan ada undangan mendadak. Jadi saya sebagai Kasih Kesra mewakili beliau dalam kegiatan siang hari ini. Oke, siap. Pertama-tama, alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita dapat mengikuti kegiatan program sosialisasi Kampung Tersenyum yang sejogjanya harusnya kita laksanakan pada bulan Juli kemarin ya, Dimas ya, akhir Juli ya. Ya, Mohon izin, mohon maaf sebelumnya karena memang di akhir Juli kemarin kita sedang sangat sibuk kelurahan. Dan juga ketua TPPKK kita kebetulan juga sedang melakukan isoman. Jadi untuk acara yang lebih baik, lebih maksimal, kita minta diundur waktunya dan terima kasih dari pihak Yayasan Kampung Tersenyum bisa memaklumi hal tersebut. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang. Di sini mungkin tidak hadir ya Direktur Eksekutifnya ya, Bapak Suito. Iya, tidak hadir Ibu. Bapak Suito ada agenda Bu. Oh iya, terima kasih. Ya, pertama-tama yang terhormat Bu Rini selaku PLKB Kelurahan Selong. Terima kasih Bu Rini sudah bergabung. Ketua TPPKK Kelurahan Selong, Bu Tersi, Ketua LMK, para pengurus Ketua RW, Ketua RT, pengurus PKK Kelurahan Selong, kader Jiwantik dan kader Dasawisma. Kita undang semua nih Mas Dimas, tapi qadarullah baru 25 partisipan nih saya cek. Tapi tetap kita infokan di grup untuk segera bergabung karena mengingat program ini sangat baik sekali. Mungkin untuk ketua RW, ketua RT sebelumnya sudah pernah mendengar ya kegiatan program Kampung Tersenyum ini, karena benar kata Mas Dimas tadi bahwa sebelumnya ini di bawah Kasih Ekbang LH. Dan untuk Selong sendiri, Kasih Ekbang LH kemarin beberapa waktu yang lalu menggandeng ketua RW dan ketua RT Mas Dimas. Seperti itu. Jadi sebenarnya untuk di Kelurahan Selong ini untuk ketua RW dan ketua RT beberapa sudah paham dan sudah mengikuti kegiatan ini. Cuma memang benar belum maksimal karena mengingat mungkin ketua RW atau ketua RT ini kesibukannya sangat banyak, jadi mungkin memang belum maksimal. Sekarang kita gandeng juga kader PKK, baik kader Jumantik maupun kader Dasawisma. Mungkin itu, lalu berikut juga untuk program Kampung Tersenyum ini kemarin saya juga karena sekarang juga bekerja sama dengan PKK, saya sempat mengikuti sosialisasinya juga ya Mas Dimas di kantor Kecamatan Kebayoran Baru saat itu. Dan setelah saya mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut memang sangat baik sekali ya, apalagi di era pandemi seperti ini, di mana kita kesulitan banyak hal-hal yang lebih terbatas gitu. Tapi sekarang dengan adanya ini banyak sekali yang akan menerima manfaatnya dari program Kampung Tersenyum ini. Mungkin itu nanti saya akan mengikuti kegiatan ini mungkin sampai akhir. Nanti jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang perlu disampaikan, nanti akan saya sampaikan kemudian. Dan saya pesan untuk para partisipasi undangan yang saya hormati untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik. Dan jika memang ada yang mau ditanyakan atau sangat-sangat tertarik, itu sangat baik sekali program ini, mohon diikuti dengan baik. Mungkin itu saja dua patah kata dari saya. Selebihnya saya serahkan lagi ke operator. Terima kasih Mas Dimas. Masya Allah, terima kasih ya Ibu Yunita ya, selaku Kasih Kesra. Masya Allah Ibu ya. Ibu mohon izin Bu ya, nanti tolong titip salam saya Bu ya kepada Pak Lurahnya, Pak Sekelnya juga Bu ya.
Siap. Maaf, Mas. Kebetulan Bu Lurah dan Pak Sekel. Ya, nanti saya Oke, sampaikan. siap. Oke, siap. Mungkin ini Bu Yunita, karena kebetulan hari ini barengan dengan sosialisasi ibu hamil, jadi sebagian Dawis mengikuti sosialisasi itu Bu, sudah 2 hari. Oke, Iya siap. benar Bu Rini ya, dua hari ya kita pelatihan Iya. sosialisasi ibu hamil. Ya, Jadi, terima kasih informasinya Bu Rini. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Bu Rini, Masya Allah. Terima kasih Bu Rini dan Bu Yunita ya atas hal yang sudah disampaikan, Masya Allah ya. Jadi para hadirin, barusan kita mendengar ya kata sambutan dari Ibu Yunita mewakili dari pihak kelurahan, Masya Allah. Selanjutnya mungkin ada satu kata dua kata juga yang mau disampaikan oleh Ibu Ketua TPPKK ya kepada Ibu Esi, Ibu. Dipersilahkan. Terima kasih Mas Dimas atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Ibu Nita, Kasih Kesra Kelurahan Selong. Yang kami hormati Ibu PLKB, Ibu Rini. Yang kami hormati Ketua RT, para Ketua RW, para Ketua RT, LMK, pengurus PKK, pengurus Posyandu Balita, Posyandu Lansia, Dasawisma, dan mungkin Jumantik sekelurahan Selong. Puji syukur Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul mengikuti kegiatan ini dalam acara program tindak lanjut ya Mas Dimas ya, Kampung Tersenyum. Walaupun melalui virtual atau Zoom, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmunya bisa kita serap ya Mas Dimas. Dan saya atas nama PKK, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua yang bisa hadir mengikuti acara ini. Semoga ilmu dalam kegiatan ini bisa bermanfaat dan bisa ditularkan untuk semuanya. Saya mohon untuk bapak-bapak, ibu-ibu supaya mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai, supaya ilmunya tidak putus ya Mas Dimas. Jadi kita tahu apa itu tuh program Kampung Tersenyum gitu kan. Mungkin itu saja kali sepatah dua patah kata dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Terima kasih kepada Ibu Esi ya atas kata Masya Allah Ibu. Semoga Ibu sehat-sehat selalu Bu ya gitu. Dan juga sama Bu, mohon titip salam saya Bu buat yang lain Bu ya, buat anggota PKK yang lain yang ada di Kelurahan Selong Bu ya gitu. Oke, selanjutnya mungkin ya sebelum kita masuk ke pemaparan materi, mungkin ada baiknya untuk mengambil berkahnya kita berdoa dulu ya bersama-sama Ibu-ibu, Bapak-bapak, yang insya Allah kali ini untuk doanya akan dipimpin oleh Bapak Bukhari. Kepada Bapak Bukhari, Pak. Ya, ya. Masya Allah. Oke, Pak. Waktu sudah dapat, dipersilakan, Bapak. Mari kita berdoa, semoga apa yang kita akan laksanakan ini berjalan dengan baik dan lancar, dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin. Amin. Suaranya enggak. Anda juga bimazidah ya rabbana lakal hamdu wa syukri kama yanbaghi lidzali ajrul thaliq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal zalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa
ويا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار. اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالتوحيد يا فارج الهام يا كشف الغم يا ملك ويغفر ويرحم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya rabbal alamin ya. Terima kasih kepada Bapak Bukhari yang telah memimpin doa. Semoga apa yang kita doakan, apa yang kita niatkan ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 ya amin, rabbal ya rabbal alamin. alamin. Oke. Baik, selanjutnya kita ke acara inti ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Nanti ada pemaparan materi yang ingin saya sampaikan. Jadi sedikit saja sebelum saya masuk ke pemaparan materi, di sini saya ingin memberitahu kalau nanti ada link presensi, Bu ya, atau link absensi buat siang hari ini. Jadi nanti tolong diklik, diisi linknya, Bu ya, gitu. Nah, untuk link presensinya sudah saya kirimkan via kolom chat Zoom. Jadi nanti bisa nanti linknya bisa langsung diklik dan langsung diisi seperti itu. Yang kedua, pada saat pemaparan materi, nanti ada slide yang ingin saya tampilkan. Jadi informasinya bukan hanya secara verbal, bukan cuma secara lisan, tapi juga ada secara visualnya yang bisa dilihat ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi nanti izin saya share screen untuk menampilkan PowerPoint-nya. Oke, baik. Pertama-tama saya ingin mengkonfirmasi dulu Bapak-bapak, Ibu-ibu, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Halo Bapak, Ibu, sudah ya? Sudah terdengar jelas ya? Alhamdulillah. Yang kedua, apakah materinya sudah bisa terlihat? Yang ada foto Pak Isnawa, Ibu Sari. Apakah sudah terlihat Pak, Bu, materinya? Sudah. Ya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah sudah terdengar jelas dan juga materi sudah terlihat ya gitu. Nah, untuk 20 menit ke depan mohon izin nanti saya mute dulu semuanya ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu agar tidak ada suara yang mungkin tumpang tindih nanti ya. Jadi nanti setelah pemaparan materi bisa ketika di sesi tanya jawab nanti kita boleh saya unmute semua gitu. Tapi ini izin saya mute dulu Bu ya gitu. Jadi hari ini kita mau ngapain Mas Dimas gitu kalau si ibu-ibu bertanya ya. Hari ini nih Bu, Pak yang mau kita bahas. Yaitu program Kampung Tersenyum Jakarta Selatan. Di mana pada siang hari ini kita mengoptimalkan Pak program ini ya. Seperti namanya kita mengoptimalkan. Artinya bukan lagi implementasi ya. Jadi bukan lagi tahap awal gitu. Sebenarnya ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, program ini sudah berjalan hampir 2 tahun. Ya. Pertama kali kami mendapatkan surat instruksi wali kota nomor 22 tahun 2020 ya. Itu di bulan Februari 2020. Jadi tahun lalu di bulan Februari gitu. Jadi ini merupakan salah satu program pemerintah Jakarta Selatan. Berjalannya waktu ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kami melihat nih, ternyata ada yang bisa dioptimalkan, ada yang bisa ditingkatkan. Makanya pada bulan Maret kemarin, Maret tahun 2021, kami melakukan rapat ya. Kami melakukan evaluasi bersama siapa saja? Bersama yang ini ya. Bapak Isnawa Aji selaku PLT Wali Kota Jakarta Selatan, tentunya juga dengan ibunya, Bu, ya. Ibu Sari Jiatmi Isnawa Aji selaku Ketua TPPKK Kota Administrasi Jakarta Selatan. Nah, kalau yang sebelah kanan ini Bapak Suhito ya, Direktur Eksekutif Rumah Sosial Kutub. Salah satu hasil yang kami dapatkan yaitu apa? Ibu Sari yang ini ya, Bu Sari memberikan saran, Mas Dimas, bisa nggak Mas Dimas untuk program sedekah minyak jelantah atau Kampung Tersenyum itu melibatkan PKK-nya juga untuk seluruh kecamatan dan kelurahan yang ada di Jakarta Selatan. Nah, oleh karena itu Bu, sesuai judulnya, kali ini kita mengoptimasi dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan kolaborasi, dengan cara meningkatkan kerjasama antara siapa? Antara Rumah Sosial Kutub, pihak kelurahan, dan juga nanti ada ibu-ibu PKK-nya gitu. Jadi nanti ada 2 Bu ya yang bergerak dari tingkat kelurahan, ibu PKK dan juga tingkat kelurahan yang biasanya diwakili oleh Kasih Ekbang gitu.
Nah, mohon izin, ini merupakan topik pembahasan kita pada siang hari ini, Bu ya. Insya Allah tidak banyak, ya, cuman tiga materi pembahasan. Jadi yang pertama nanti izin saya menampilkan atau izin saya paparkan mengenai rumah sosial kutub dan tersenyum. Karena mungkin di sini ibu-ibu masih ada yang bertanya ya, Mas Dimas, itu kutub mana Mas Dimas? Kutub utara, kutub selatan, atau kutub timur lagi? Jangan-jangan ada yang baru gitu ya. Kita jadi izin saya sampaikan apa itu rumah sosial kutub dan tersenyum. Baru yang kedua nanti izin saya sampaikan mengenai kondisi saat ini. Karena kalau kita mau mengoptimalkan sesuatu harus tahu dulu Bu ya, yang mau dioptimalkan sebenarnya apa? Masalahnya itu sebenarnya di mana gitu. Nah, jadi nanti izin saya sampaikan mengenai kondisi saat ini. Baru yang ketiga, setelah kita sama-sama tahu kondisinya, nanti rencana 3 bulan ke depan mau ngapain sih gitu. Nah, izin saya sampaikan mengenai rencana 3 bulan program di akhir presentasi. Sedikit catatan sebelum saya melanjutkan. Yang pertama, saya hanya menyiapkan 13 slide ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Insya Allah ini sekitar 20 hingga 25 menit. Yang kedua, kalau nanti misalnya pada saat saya pemaparan materi, ada materi yang terlewat, ya lagi nyatet terlewat misalnya, tenang saja. Kenapa? Karena nanti bisa ditanyakan di akhir, atau ibu-ibu bisa lihat lagi materinya. Kok bisa Mas Dimas? Bisa Bu, karena nanti materinya juga rekamannya itu akan saya share ke ibu-ibu sekalian. Jadi ibu-ibu bisa tonton ulang maupun baca ulang. Jadi saya izinin ke pertama saja Bu ya, Pak ya gitu. Mengenai rumah sosial kutub, nah yang ini nih ya, itu. Sebenarnya kami dulu awalnya kutub Bu, ya. Kutub itu merupakan singkatan. Singkatan dari apa? Singkatan dari komunitas tahajud berantai. Jadi saat itu kami awalnya komunitas Bu, ya. Komunitas yang berdiri di tahun 2013. Berjalannya waktu Bu ya, di tahun 2018 setelah 5 tahun perjalanan, kami mikir Bu, bagaimana biar bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi dan lebih hebat lagi tentunya. Oleh karena itu, kami membuat yayasan, namanya Yayasan Rumah Sosial Kutub. Ya. Nah, kalau misalnya ditanya, Mas Dimas, Rumah Sosial Kutub itu lembaga apa? Nah, Rumah Sosial Kutub adalah lembaga amil zakat, lembaga ziswaf, lembaga yang mengelola dana zakat, infak, wakaf, dan sodakoh. Jadi bisa dikatakan kami ini mirip-mirip Bu, seperti ACT maupun rumah zakat. Alhamdulillah secara kelembagaan maupun secara operasional kami sudah mendapatkan izin. Secara kelembagaan kami sudah mendapatkan izin melalui SK Kementerian Hukum dan HAM. Secara operasional kami merupakan member dari Forum Zakat Bu. Gitu. Salah satu program andalan kami di Rumah Sosial Kutub ada yang namanya Tersenyum. Nah yang ini ya, yang ada logo daun lagi tersenyum ini. Tersenyum juga merupakan singkatan Bu. Pak, singkatan dari apa? Singkatan dari terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Nah, coba ulangin ya Bapak-bapak Ibu-ibu dalam hati. Apa itu tersenyum? Terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Di mana di tersenyum ini kami mempunyai tujuan. Kami mengajak masyarakat untuk hidup sehat, go health, hidup bersih, go green, dan hidup berkah. Gitu. Kok bisa Mas Dimas gitu? Bisa Bu ya. Jadi izin saya sampaikan satu persatu ya gitu. Pertama, hidup sehat. Coba saya tanya ya ke hadirin yang hadir pada siang hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu kalau biasanya goreng-goreng, minyak gorengnya digunakan berapa kali? 1 kali, 2 kali, atau bahkan 5 kali misalnya, gitu ya. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu di sini sudah pada paham, sudah pada tahu kalau minyak goreng itu tidak boleh digunakan terus-menerus. Menurut data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, minyak goreng itu digunakan maksimum mentok-mentoknya yaitu 3 kali. Kenapa? Karena minyak goreng mempunyai senyawa karsinogenik yang bisa memicu penyakit kanker. Ya, jadi tidak sehat kalau digunakan terus-menerus. Ya walaupun saya akui Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau misalnya kita goreng-goreng ayam, goreng ikan gitu ya, pakai minyak yang hitam-hitam, apalagi buat sambal. Mantep ya, tapi itu tidak sehat. Yang kedua, go green. Ya, hidup bersih. Kok bisa Mas Dimas? Bisa Bu ya. Coba saya tanya ke ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu kalau sudah goreng-goreng, terus minyaknya diapain? Ya, mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak di sini sudah pada tahu kalau minyak goreng jangan dibuang tapi dikumpulkan. Tapi masih ada ibu-ibu di luar sana yang setelah goreng-goreng minyaknya dibuang. Padahal
minyak goreng ini bisa menyebabkan salah satu pencemaran lingkungan, yaitu apa? Banjir misalnya. Kok bisa? Bisa, Bu. Karena minyak goreng itu kan ya lemak, Bu ya. Ketika bertemu dengan sabun, nanti dia menggumpal. Nah, gumpalan inilah nanti yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan yaitu banjir karena tersumbat. Yang ketiga, gue berkah, di mana kami mengajak masyarakat untuk hidup berkah juga, Bu. Ya, gitu. Nah, coba saya tanya ke ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, jawab jujur dan jawab dalam hati. Kalau biasanya bersedekah, biasanya menggunakan apa? Ya, mungkin kebanyakan dari kita menggunakan uang atau menggunakan barang-barang yang sering kita gunakan. Tapi dengan program Tersenyum, ternyata kita bisa bersedekah menggunakan limbah, yaitu limbah minyak jelantah. Harapannya, dengan adanya program Tersenyum, bukan cuma tersenyum warganya, bukan cuma bahagia warganya, tapi bahagia warganya, bersih kotanya, dan berkah kehidupannya. Nah, ini merupakan kondisi saat ini dari program Tersenyum, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya. Yang pertama nih, ya. Di Jakarta Selatan saja, setiap bulan Jakarta Selatan setiap bulan sekarang ada 14.000 liter limbah minyak jelantah yang terkumpul. Masya Allah, Bu, ya, gitu. Setiap bulan. Banyak banget. 14.000 liter ini kurang lebih sekitar 13 ton, ya. Kalau ibu-ibu tuang minyak ini bisa buat kolam ikan lele kali, Bu, ya. Karena memang banyak. Dari 14.000 liter ini ada dana sedekah yang terkumpul. Berapa? 500 juta setiap bulan, ya. Bayangin, setiap bulan di Jakarta Selatan itu ada dana minimal 500 juta, ya. Kapan lagi ibu-ibu dan bapak-bapaknya bisa bersedekah 500 juta lagi setiap bulan? Kadang kita sedekah 5.000, 10.000 saja muter 7 keliling mikirnya, apalagi 50.000, ya. Niatnya sedekah, malah besok-besok aja lah sedekahnya. Besok-besok malah tukang batagor lewat, tukang siomay, tukang cilok lewat, ya. Malah jajan nggak jadi sedekah. Tapi dengan program ini kita bisa bersedekah minimal 500 juta setiap bulan. Nah, ini, Bu, ini yang ingin saya sampaikan, Ibu. Ya. Dari 65 kelurahan, ya, 65 kelurahan di Jakarta Selatan. Ada 10 kelurahan yang sudah kami sebut optimal, yaitu kelurahan yang sudah mengumpulkan lebih dari 30 jerigen setiap bulan, ya. Ada 37 kelurahan yang mengumpulkan 1 hingga 30 jerigen setiap bulan. Tapi ada juga bahkan 18 kelurahan yang mengumpulkan 0 jerigen setiap bulan. Ini jerigennya 18 liter ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, gitu. Kok bisa, Mas Dimas? Ya, seperti ini. Bisa, Bu. Ya. Walaupun, Bu, ya, kita pertama kali mendapatkan surat instruksi wali kota, kami sudah menyosialisasikan ini ke seluruh kelurahan yang ada di Jakarta Selatan. Tapi tetap saja masih ada 18 kelurahan yang mengumpulkan 0 jerigen. Kenapa? Apa penyebabnya? Karena kami menemukan masalah, Bu, di lapangannya. Apa saja masalahnya? Nah, ini, Bu. Ya, kendala atau masalah yang kami temukan di lapangan. Yang pertama, ya, koordinasi dengan PIC belum optimal. PIC itu penanggung jawab, Bu, ya, atau koordinator lah mungkin kalau, atau PJ, ya, penanggung jawab gitu. Tapi kalau misalnya ibu bertanya, Mas Dimas, PIC itu apa? Itu singkatan dari person in charge, ya, person in charge atau penanggung jawab gitu. Mas Dimas, kok bisa sih koordinasi tidak optimal? Kan cuma koordinasi, cuma chattingan doang misalnya gitu. Bayangin, Bu, ya, gini. Biasanya program ini, Bu, ya, di kelurahan dipegang. Kalau nggak dengan kasih ekbang, dengan lurahnya secara langsung. Bayangin, Bu, satu orang ini yang melakukan atau yang menghandle semuanya, ya. Bisa jadi misalnya yang melakukan koordinasi dengan Rumah Sosial Kutub, pencatatan, penjemputan, penyaluran, pendekatan ke masyarakat, ya, dan lain sebagainya. Nah, bayangin, Bu, ya, banyak banget. Nah, oleh karena itu nanti di sini ada keterlibatan PKK, Bu, di mana nanti tugasnya dibagi dua, ya. Yang penjemputan nanti tetap akan dihandle oleh Kasih Ekbang melalui PPSU-nya, ya. Yang pendekatan ke masyarakat nanti akan dihandle oleh ibu-ibu PKK-nya, ya. Jadi ibu-ibu PKK-nya nanti yang pendekatan ke masyarakat, yang ngajakin masyarakat untuk bersedekah minyak jelantah. Karena kan biasanya yang dekat dengan ibu-ibu rumah tangga yang ada di masyarakat ibu-ibu PKK, ya, gitu. Nah, penjemputannya nanti akan tetap dihandle oleh Kasih Ekbang melalui PPSU.
Karena kasihan Bu, berat kalau ibu-ibu PKK-nya ngangkat minyak jelantah. 18 liter itu kurang lebih 17 kilo. Kalau ada 10 dirijen saja 170 kilo. Masya Allah Bu, berat Bu ya. Ibu-ibu kalau setiap minggu ngangkat 170 kilo berotot ibu-ibunya ya. Gitu. Jadi nanti biarkan saja Bu ya pendekatannya dengan oleh ibu-ibu, penjemputan nanti oleh PPSU. Nah ini Bu ya, kendala yang kedua yang kami hadapi yaitu apa? Tingkat partisipasi RW-nya belum maksimal ternyata. Itu. Maksudnya apa Mas Dimas? Maksudnya gini Bu. Dari sekitar 600 RW di Jakarta Selatan, 600 Bu ya, banyak ya. Di Jakarta Selatan yang baru ikut program ini itu baru sekitar 60 RW Bu, atau sekitar 10% ya. Nah, nanti yang lainnya mau kita tingkatkan. Kendala yang ketiga yaitu ruang lingkupnya belum berjalan dengan baik juga ternyata. Maksudnya apa? Maksudnya antara kecamatan, kelurahan maupun RW kadang masih tumpang tindih. Contohnya misalnya saya sedekah ke kecamatan Bu ya gitu. Tiba-tiba nanti dari kelurahan nanya, Mas Dimas, kok kamu nggak sedekah minyak jelantah sih? Saya jawab, saya sudah Bu sedekah ke kecamatan. Kenapa nggak sedekahnya ke kelurahan saja? Kenapa nggak sedekahnya ke RW misalnya gitu? Nanti mau dibagi Bu sektor-sektornya gitu. Alhamdulillah kendala-kendala ini kemarin kami bawa Bu rapat bersama Wali Kota Jakarta Selatan. Ya, alhamdulillah juga 3 kendala ini kami mendapatkan 3 solusi. Apa saja solusinya? Ini Bu. Ya, yang pertama mohon izin nih Ibu ya. Jadi nanti akan ada satu anggota PKK yang menjadi PIC program Bu. Ya, atau penanggung jawab tadi ya. Yang tugasnya nanti ngapain? Tugasnya nanti yang kerjasama Bu antara Kasebang sama PKK-nya. Ya, nanti ya saling koordinasi Bu ya. Bisa dari antara pihak Ekbang, Ibu PKK, dan juga saya sama tim admin kami. Ya, jadi secara sederhana sering chattingan Bu nanti setiap bulan ya Insya Allah Bu ya. Gitu yang akan memfollow up terus kegiatan sedekah minyak jelantah di Kelurahan Selong seperti itu. Yang kedua Bu, setelah nanti PIC-nya dipilih Bu ya, boleh dari PKK secara keseluruhan, boleh dari Pokja 3-nya, boleh dari Pokja 4 itu nanti bebas. Itu kami serahkan kepada pihak kelurahan untuk menentukan siapa PIC-nya. Setelah ditentukan, tentunya nanti akan dikumpulkan data, Bu. Ya. Data apa Mas Dimas yang mau dikumpulkan? Ada 2. Pertama data RW, kedua data UMKM atau pedagang. Data RW nanti yang mau data apa, Bu? Yaitu mana saja RW yang sudah bergabung dan mana saja RW yang belum bergabung. RW yang sudah bergabung, Bu, mau kita tingkatkan, RW yang belum bergabung mau diimplementasikan, ya. Sama seperti pedagang. Pedagang nanti mau kita data juga, Bu, ya. Tidak perlu semuanya, Bu, ya. Boleh dipilih pedagang atau UMKM yang berhubungan sama minyak jelantah dan diambil sampel dulu misalnya. Misalnya diambil sampel 10, ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak, 10 dulu saja kita jadikan sampel, baru nanti kita coba untuk ikut sertakan ke program ini. Yang ketiga, nanti ada pembagian ruang lingkup di mana antara kecamatan, kelurahan dan RW nanti ada ruang lingkupnya masing-masing untuk pengumpulan minyak jelantah. Oke Mas Dimas, kami sudah tahu Mas Dimas, ternyata Yayasan Rumah Sosial Kutub punya program yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Jakarta Selatan. Kami juga sudah tahu nama programnya Tersenyum, terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Kami juga sudah tahu Mas Dimas beberapa kondisi, kendala dan juga solusinya. Terus ke depannya kita mau ngapain Mas Dimas? Maksud Mas Dimas ngomong di sini mau ngapain? Nah ini Bu, Pak, ini merupakan inti presentasi saya pada siang hari ini. Yang pertama saya punya timeline. Timeline itu bisa dikatakan agenda bulanan Bu ya, atau jadwal ya, atau kegiatan-kegiatan juga boleh. Di sini ada bulan, di sini ada kegiatan. Di bulan Mei kemarin, alhamdulillah kami sudah melakukan 3 kegiatan. Ya, yang pertama kami sudah melakukan koordinasi bersama PKK Kota, Sudin LH, dan juga Wali Kota Jakarta Selatan. Yang kedua, kami sudah menandatangani surat kerjasama. Jadi kalau misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu bertanya di sini, Mas Dimas, ini program sedekah minyak jelantah yang melibatkan PKK-nya untuk seluruh kecamatan dan kelurahan di Jakarta Selatan resmi nggak? Jawabannya resmi Bu, karena kami sudah punya surat kerjasama atau MOU lah kalau biasa sering tahu Ibu ya, Memorandum of Understanding. Yang ketiga, kami sudah melakukan webinar Bu ya, mungkin di sini ibu-ibu ada yang pernah ikut, yaitu seluruh Pokja 3 Jakarta Selatan. Nah, untuk bulan Juni, Juli, dan Agustus kegiatannya hampir sama, yaitu menuju PIC dan pengumpulan data. Ya, PIC tadi Bu ya, PIC itu tadi yang dari PKK-nya, dan untuk pengumpulan data 2 tadi Bu, RW dan pedagang. Untuk pengumpulan data tenang saja Bu. Format pengumpulan datanya sudah saya siapkan.
ya. Jadi nanti tinggal di print, tinggal boleh diperbanyak, tinggal diisi. Jadi tidak perlu dimikirkan lagi data apa yang mau dikumpulkan, formatnya seperti apa. Nah, di sini saya punya Bu tahapan implementasinya ya. Kalau misalnya di sini Ibu bertanya nih, Mas Dimas, kalau kami mau mengoptimalkan program ini, langkah-langkah yang harus diambil apa? Yang harus kami lakukan apa? Yang pertama pasti edukasi. Edukasi itu ya bisa dikatakan Zoom meeting seperti ini, Bu ya, di mana ada pemaparan ilmu nih, ada sharing gitu. Sharing knowledge ya dari kami kepada pihak masyarakat. Alhamdulillah edukasi ini sudah berjenjang, Pak. Kami lakukan kemarin pertama ke tingkat wali kota. Yang kedua kami sudah lakukan ke tingkat kecamatan. Kali ini kami lakukan ke tingkat kelurahan. Tidak menutup kemungkinan ke depannya kami akan ke tingkat RW. Gitu ya. Nah, setelah edukasi, harapannya nih, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini mulai mengumpulkan minyak jelantah. Ya. Teknisnya gampang, Pak. Mungkin bisa dikumpulkan dulu di wadah-wadah kecil misalnya. Misalnya di botol-botol aqua, kaleng kongguan, atau wadah-wadah kecil lainnya. Setelah dikumpulkan, nanti minyak jelantahnya akan dikumpulkan di dirijen seperti ini. Dirijen yang 18 liter, di mana dirijen ada stikernya. Di stiker itu ada logo Rumah Sosial Kutub, ada logo PKK, ada logo Sudin LH, dan logo PLN. Ya. Jadi kalau misalnya dirijennya polosan, itu bukan dirijen kami, ataupun bukan program kami. Untuk dirijennya bagaimana, Mas Dimas? Dirijennya kami yang fasilitasi, kami yang siapkan. Berapa banyak? Seperlunya. Kalau misalnya di Kelurahan Selong membutuhkan 10, kami sediakan 10. Kalau membutuhkan 100, kami sediakan 100. Tapi biasanya ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami sediakan 1 RT 1. Ya gitu. Biar nanti lebih dekat pengumpulan minyak jelantahnya. Setelah dikumpulkan minyak jelantahnya, tentunya nanti minyak jelantahnya akan dijemput. Yang sering atau yang sering banget skema yang kami lakukan itu apa? Minyak jelantah dari yang udah terkumpul di RT dan RW nanti akan dijemput oleh PPSU jerigennya. Dijemput oleh PPSU jerigennya, ditukar dengan jerigen baru, langsung diantarkan ke kantor kelurahan. Nah, baru di kantor kelurahan ini nanti minyak jelantahnya akan dijemput oleh tim Rumah Sosial Kutub. Gitu. Mas, ada ketentuannya nggak untuk penjemputannya? Ada. Ya, minimal 5 dirijen bisa dijemput. 5 dirijen ini secara kolektif, Bu ya. Maksudnya secara satu kelurahan, kalau udah dikumpulin, ada 5 dirijen, itu bisa dijemput. Gitu. Nah, setelah dijemput, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak bertanya ya, Mas Dimas, ini minyak jelantah dikumpulkan buat apa sih? Jangan-jangan ya, nanti malah dijernihkan lagi, malah dikonsumsi lagi, atau malah dijadikan minyak curah. Nah, kalau dari kami, tidak kami jadikan minyak curah, Pak. Tapi kami jadikan biodiesel. Biodiesel itu bahan bakar ramah lingkungan. Biasanya untuk mobil-mobil besar. Truk, tronton, traktor, atau mobil-mobil yang bermesin diesel lainnya. Nah, Mas Dimas, kok dari tadi kita bahas sedekah minyak jelantah, tiba-tiba kok ada dana sedekah yang terkumpul. Itu gimana? Nah, kita namanya punya yang namanya konsep sharing sedekah. Atau setiap satu dirijen ini itu mempunyai nilai sedekahnya. Di mana nilai sedekahnya yaitu 135.000 per dirijen. Di mana nanti 135.000 ini akan kami bagi dua, Bu. 60% atau 81.000 itu nanti akan dikelola oleh masyarakat. Gampangnya, sederhananya kami transfer balik ke masyarakat. Gitu. Namun, harapan kami, karena ini merupakan program pemberdayaan, 81.000 per dirijen ini digunakan untuk program pemberdayaan juga, untuk kegiatan-kegiatan. Misalnya apa? Misalnya gotong royong, santunan yatim, sedekah pangan, Bu ya. Atau kalau misalnya sekarang lagi Covid pengen digunakan untuk pengadaan masker, buat dapur umum, itu boleh. Jadi, memang yang 81.000 ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan, bukan untuk individu, bukan untuk kelompok tertentu. Yang 40% atau 54.000 nanti akan dikelola oleh tim Rumah Sosial Kutub selaku lembaga amil zakat, ya. Di mana nanti ini akan kami salurkan kepada mustahik-mustahik yang ada di DKI Jakarta maupun Indonesia secara keseluruhan. Nah, ini mungkin Bu, yang ada yang sebutkan tadi ada good news, ada berita bagus di akhir slide ini Bu ya, gitu. Sering banget Bu, setelah 2 tahun saya di sini Bu ya, berjalannya program ini, banyak yang bertanya, Mas Dimas, kalau kami membutuhkan operasional,
Kira-kira bagaimana Mas Dimas? Gitu. Boleh nggak diambil? Nah, tadi kan yang dikembalikan ke masyarakat ada 81.000 ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saran dari kami, boleh digunakan untuk operasional maksimum 20.000. Jadi dari 81 ini boleh digunakan maksimum 20.000 untuk operasional. Maksimum itu mentok-mentoknya Bu ya, paling banyak. Lebih jangan, kurang boleh. Jadi misalnya kalau mau digunakan hanya 10.000 ya nggak apa-apa. Mau digunakan 6.000 saja, apa 15.000 nggak apa-apa. Tapi jangan lebih dari 20.000 Bu ya untuk operasional. Ya sisanya yang 61.000 itu nanti tetap digunakan dalam bentuk penyaluran dalam kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Nah ini Bu, kami transparansi saja Bu. Yang 54.000 dari Rumah Syokutub, 10.000-nya akan kami gunakan untuk operasional. 34.000-nya yang akan kami gunakan sebagai kegiatan-kegiatan. Nah sekarang tuh ada yang baru ini Bu. Ini yang insya Allah good news. Kabar baik buat ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Ada namanya Asnaf Fisabilillah sekarang. Nilainya 10.000. Asnaf Fisabilillah itu apa Mas Dimas? Itu haknya para koordinator yang menggerakkan masyarakat. Atau kalau gampangnya nanti ini akan kami salurkan kepada pihak kelurahan. Ya. Jadi nanti ini kembali ke masyarakat itu sebenarnya totalnya 91. Di mana 10.000-nya nanti akan kami salurkan ke kelurahan, yang 81.000-nya tadi yang untuk kegiatan-kegiatan. Mas Dimas, kok kelurahan dapat penyaluran lagi 10.000 per dirijen? Karena Bu ya, pihak kelurahan tugasnya double. Tugasnya ada tugas iya, ada perannya iya. Apa saja peran dan tugas kelurahan ini, Bu? Ya. Pertama, Bu ya, pihak kelurahan itu mempunyai 3 peran. Pertama, perannya itu monitoring, kedua controlling, ketiga supporting. Apalagi itu Mas Dimas, link ya gitu. Izin saya jelaskan Bu. Ya, monitoring itu yang nanyain, yang ngechat ya. Misalnya monitor RW 1 udah sediakan minyak jelantah belum? RW 2 monitor gitu ya. Nah, kalau kontrolnya sedikit mikir. Misalnya bulan ini RW 1 mengumpulkan 10 dirijen, tiba-tiba bulan depan hanya mengumpulkan 5 dirijen. Kan berkurang 5 Bu ya. Nah, itu ditanyain kenapa. Yang ketiga supporting. Supporting ini nanti membantu pihak-pihak yang ada di pihak wilayah kalau membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Nah, sekarang juga yang baru Bu, ada pelaporan Bu. Di mana insya Allah nanti pelaporannya akan berjenjang. RW laporan ke kelurahan, kelurahan ke kecamatan, kecamatan ke wali kota. Laporannya gampang Bu, simple. Berapa banyak minyak jelantah yang terkumpul, berapa banyak dana sedekah yang terkumpul, dana sedekahnya digunakan untuk apa saja. Gitu Bu ya. Nah, kalau dari pihak wilayah gimana Mas Dimas? Wilayah itu nanti mengumpulkan minyak jelantah dari sektor rumah tangga dan pedagang. Nah, kalau UMKM bisa dikumpulkan oleh pihak kelurahan, Bu. Karena kan UMKM biasanya berhubungan sama surat menyurat, administrasi, Bu ya gitu. Jadi secara teknis di lapangan boleh, Bu. Yang dari pihak wilayah mengumpulkan minyak jelantah di rumah tangga dan pedagang, UMKM oleh kelurahan. Nah, sebenarnya sektor-sektor inilah, Bu, Pak, yang dimonitor, yang dikontrol maupun disupport oleh pihak kelurahan. Karena tadi tugasnya plus-plus, perannya plus-plus, makanya tadi ada Asnaf Fisabilillah 10.000 yang kami salurkan untuk pihak kelurahan. Yang terakhir, nanti pihak kelurahan juga akan pihak RW, mohon maaf, akan memberikan laporan kepada pihak kelurahan setiap bulan. Nah, ini slide terakhir Bapak Ibu ya. Yang pertama, ketika penjemputan minyak jelantah oleh tim Rumah Sosial Kutub, pastikan Bapak-bapak dan Ibu-ibu menerima ini. Ini merupakan bukti setor minyak jelantah. Di mana di bukti setor ini ada nama, alamat, berapa banyak minyak jelantah terkumpul, tanggal berapa, penerima dan penyetor. Kenapa Mas Dimas ini harus ada? Harus Bu. Yang pertama ini bisa dijadikan bukti kalau nanti ada salah transfer. Yang kedua, ini bisa dijadikan bukti untuk apa? Data yang kami input ke database. Jadi, pengumpulan minyak jelantah yang terjadi di lapangan saat ini, itu akan kami input ke database yang melalui bukti setor ini. Nanti database inilah yang akan kami laporkan kepada wali kota. Nah, takutnya kalau ibu-ibu sudah mulai mengumpulkan minyak jelantah, tiba-tiba pas penyetoran tidak ada ini, ibu-ibu sudah capek, tapi malah tidak adanya laporan ke wali kota. Kan sayang Bu ya, udah capek-capek malah nggak ada datanya, nggak ada laporannya. Takutnya nanti pada saat penyidakan dari wali kota, disidak wilayah ibu, ya dilihat ternyata nggak ada datanya. Nyatanya malah ada kegiatan. Gitu. Jadi pastikan ada bukti setor seperti ini. Yang kedua, standarisasi tim kami di lapangan, Bu, pasti pertama menggunakan name tag, menggunakan seragam dan menggunakan sepatu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ya ada yang menjemput minyak jelantah, Bu ya, tidak menggunakan standarisasi ini, jangan diberikan, Bu. Kenapa? Karena bisa jadi
itu merupakan oknum-oknum yang berusaha mencari manfaat dari atau keuntungan dari program ini. Dan sebenarnya Bu, penjemputan dari tim Rumah Sosial Kutub pasti berjadwal, pasti janjian dulu. Nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk langsung ke lapangan. Pasti diberikan jadwal dulu Bu ya, gitu. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak-bapak sekalian ya. Itu saja pemaparan materi saya Bu ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini ada alamat kantor kami. Alamat kantor kami ada di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Kalau nanti Ibu dan Bapak-bapaknya mau main silahkan. Di sini ada nomor HP saya, bisa dicatat. Nanti akan saya bantu ketikkan di kolom chat. Silahkan Bu kalau ada pertanyaan. Nah, di bawah sini ini merupakan sosial media kami. Kami punya Facebook dan juga Instagram. Namanya Rumah Sosial Kutub. Nah, di sosial media inilah kami Bu ya melaporkan atau mengunggah, memberikan update kegiatan-kegiatan kami yang ada di Rumah Sosial Kutub. Kalau misalnya ada penyaluran, kami upload Bu fotonya. Kemana, siapa saya menerima, bentuknya apa, kapan, dan lain sebagainya. Jadi nanti setelah ini mungkin bisa Ibu follow Bu ya, yang punya Instagram atau Facebook. Nah, kalau sebelah kanan ini merupakan website kami, rumahsosialkutub.org. Di sini lebih lengkap. Bukan cuma laporan kegiatan, bukan cuma berita, tapi juga ada laporan keuangan. Jadi kalau Bapak-bapak dan Ibu-ibu di sini kepo nih, ya, kepo pengen tahu, Mas Dimas, ini ada laporan keuangannya nggak? Ada. Silahkan dibuka dan nanti bisa di-download. Seperti itu ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mungkin selanjutnya kita bisa ke sesi tanya jawab atau diskusi. Harapan saya ini kita bisa dua arah ya, feedback bisa ngobrol seperti itu. Oke, mungkin dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu di sini ada yang mau bertanya? Silahkan. Sudah bisa Bu di unmute kalau mau bertanya. Halo Ibu. Bu. Oh Ibu. Gak pada ngantuk Bu ya. Jam 2 habis makan siang Bu ya. Apalagi mendung-mendung dingin-dingin gitu Bu ya. Jamnya tidur siang banget ini Bu. Mendukung lagi ya. Gitu. Mana Bu, ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan? Ada ngantuk kayaknya nih Mas Dimas. Ya, sambil kopi dong Bu. Pak Abdullah, mana Pak Abdullah? Pak Abdullah mau tanya. Kan Bu, kalau misalnya malu-malu mau nanya secara langsung di kolom chat diketik juga tidak apa-apa ya. Ntar saya bacakan pertanyaannya, nanti saya jawab gitu Bu. Pak. Halo Mas Dimas, maaf aku mau bertanya. Boleh Ibu, Ibu Wahyuni Bu ya? Iya. Oke, siap. Mbak Mas. Mbak Wahyuni. Sama oke. aja. Maaf Mas, saya hanya mau bertanya, apakah nanti kalau bagi kami nih Mas ya, kader PKK yang terjun langsung ke lapangan, misalnya kita ke restoran atau pedagang-pedagang itu, apakah dari Rumah Kutub atau dari kelurahan yang mengeluarkan surat gitu loh Mas. Biasanya kan kalau nggak ada surat tugas atau apa, mereka enggan gitu loh Mas. Ya itu Oke, aja siap. Mas, makasih ya sebelumnya. Masya Allah. Terima kasih kepada Mbak Wahyuni. Pertanyaannya keren banget Mbak. Jujur Mbak, dari sekitar berapa ya? Ya hampir 65 kelurahan, baru Mbak Wahyuni yang bertanya seperti ini. Tapi alhamdulillah sudah saya siapkan jawabannya gitu ya. Jadi Mbak Wahyuni bertanya, Mas Dimas, kalau nanti ibu-ibu PKK-nya turun ke lapangan nih, ya, yang menyiapkan surat menyuratnya bagaimana Mas Dimas? Dari Rumah Sosial Kutub atau gimana? Kadang kan mereka membutuhkan surat menyurat gitu. Nah, pertanyaan bagus banget. Izin saya jawab ya, Mbak Wahyuni ya. Jadi, untuk surat menyurat ya, surat tugas atau surat himbauan, itu kami sudah siapkan draftnya. Ya. Jadi kami sudah siapkan draftnya, nanti bisa saya kirimkan dalam bentuk Word. Jadi nanti dari pihak kelurahan bisa ditambahkan saja kop surat dan tanda tangan lurahnya. Gitu. Nah, kalau dari Rumah Sosial Kutub atau wali kota bagaimana Mas Dimas? Kami punya surat instruksi wali kota. Jadi langsung dari wali kota nih surat instruksinya. Bukan lagi dari kami atau bukan lagi dari kecamatan. Nah, surat instruksi ini bisa digunakan nih atau bahkan boleh disebar ya atau bisa ditunjukkan kepada para pedagang atau UMKM untuk mengungkapnya jelantah. Nah, untuk surat tugas atau surat himbauan itu kami sudah siapkan draftnya. Nanti bisa saya kirim ke kantor kelurahan. Nanti tinggal ditambahin saja kop surat dan tanda tangan lurahnya. Seperti itu ya, Mbak Wahyuni ya. Oh, mana Mbaknya tadi? Iya Mas, makasih Oke, atas siap. jawabannya. Sama-sama Mbak.
Oke. Di sini ada pertanyaan dari RT RW 10 RW 04 ya. Mohon maaf tidak saya sebutkan namanya karena memang tidak ada nama. Tapi bertanya nih, Masya Allah. Kalau keluarga-keluarga di RT kami tidak menghasilkan minyak jelantah, bagaimana Mas Dimas gitu ya? Kalau misalnya tidak menghasilkan minyak jelantah, mungkin Pak ya, Bu ya, bisa diajak nih ya warga-warga yang lain. Atau misalnya kan kalau di RT tidak ada nih, tapi misalnya kalau ada pedagang-pedagang atau misalnya mau bergabung nih ya di satu RW, misalnya kan ada beberapa RT mau gabungan tuh untuk bergerak di RW-nya dari beberapa RT juga boleh Pak ya, Bapak atau Ibu ya gitu. Jadi sebenarnya kalau di RT itu nggak ada minyak jelantah atau di rumah itu tidak ada minyak jelantah, mungkin bisa nih ngajakin atau misalnya ikut gabung bersama RT dan RW yang lain untuk mengajak masyarakat untuk bersedekah minyak jelantah. Itu ya mungkin ya Bapak dan Ibu, Bapak apa Ibu ini RT RW 1004 ya. Oh ternyata Ibu. Siap Ibu, semangat Bu ya. Oke, ada lagi Ibu yang mau disampaikan atau didiskusikan bahkan masukan nih. Kan kalau di Kelurahan Selong sudah lama Bu ya. Udah hampir 2 tahun nih programnya ada. Misalnya ada masukan, boleh banget Bu. Kita diskusi di sini Bu. Mas Dimas. Oh iya Ibu, boleh Bu. Saya mungkin menambah info aja ya. Kalau di wilayah Selong kan warganya kan menengah ke atas. Ya, untuk kita sosialisasinya itu emang agak susah gitu. Lingkungannya kebanyakan lingkungan elit. Itu ya, dia. Oke, siap. Oke. Mungkin ada masukan Mas Dimas bagaimana solusi ininya untuk kita mensosialisasikan ke warga yang elit-elit gitu Mas. Oke, siap. Masya Allah Ibu ya gitu. Masukannya bagus banget Ibu ya gitu. Topik diskusinya juga keren Bu ya gitu. Mas Dimas di Selong ini kan ya lingkungannya lingkungan yang menengah ke atas gitu ya. Elit-elit, bagaimana nih Mas Dimas gitu untuk mensosialisasikan program ini gitu. Memang pertama Bu, target kami pertama Bu yang awal itu memang dari RT atau RW-nya dulu Bu ya. Belum untuk pedagang dan UMKM kami tahu Bu, memang itu membutuhkan strategi yang khusus karena tantangannya juga khusus Bu ya. Untuk misalnya apartemen, hotel, pedagang dan UMKM. Nah, mungkin Bu ya bisa dimulai dulu dari warganya. Kalau misalnya dari warganya sulit, mungkin bisa dimulai dari ibu-ibunya dulu. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir pada siang hari ini. Bisa dari ibu-ibu PKK-nya, kader Jumantiknya, kader Dasawismanya, misalnya kalau masak, nah bisa dimulai tuh dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir pada siang hari ini dulu. Untuk ke masyarakat, Ibu ya, mungkin nanti setelah dari diri sendiri mulai, bisa ke masyarakat Bu, RT atau RW-nya. Gitu. Nah untuk pedagang, UMKM, atau hotel atau apartemen, kami sadari Bu, memang itu sulit. Makanya Bu, sebenarnya ini mungkin bocoran Bu ya. Kami juga di bulan Mei kemarin, kami bekerja sama Bu dengan Kementerian Pariwisata, Sudin Perumahan dan Sudin UMKM ya, Sudin UMKM, di mana kami berencana bekerja sama Bu dengan 3 lembaga ini untuk pendekatan tuh kepada misalnya restorannya, kepada misalnya pedagangnya atau UMKM yang merchandise Bu ya gitu. Nah cuman ini memang bertahap Bu ya. Karena kami selesaikan sosialnya seperti ini dulu, baru nanti misal ada follow up dari 3 institusi ini, baru nanti mungkin ini strategi yang bisa digunakan atau diaplikasikan di Kelurahan Selong Bu ya gitu. Tapi kita kembali ke sederhana dulu Bu. Kita mulai dari diri sendiri dulu ya, dari ibu-ibu dan bapak-bapaknya. Kalau saat ini masak misalnya, bukan saat ini, kalau nanti masak minyaknya jangan dibuang, tapi dikumpulkan seperti itu. Itu Ibu ya. Ya baik Mas Dimas, terima kasih. Siap. Dan ini Mas Dimas tambahan lagi, kebetulan kan ini kita selama sosialisasi yang lalu itu kan sempat ini ada info untuk minyak jelantah ini. Kalau untuk ibu-ibu PKK, memang sebagian sudah mengumpulkan gitu. Cuman kita masih bingung tuh untuk ini wadah ininya di mana gitu kan. Cuman kalau untuk pengumpulan, alhamdulillah kayak saya nih, saya sudah banyak juga. Jelantah di rumah sudah ada, tinggal wadahnya kita menyalurkannya kemana kan waktu itu belum tahu ya seperti ini gitu. Ya alhamdulillah kalau sudah tahu mungkin nanti saya
bawa saya kumpulkan. Oke, siap. Nggak apa-apa. Oke. Berarti nanti untuk wadahnya insya Allah sudah kami siapkan. Bu, ngomong Ibu menyinggung nih Bu ya, mengenai wadahnya Jerigen 18 liter. Kira-kira kalau di Kelurahan Selong membutuhkan wadah Jerigen nggak Bu? Kalau butuh berapa banyak Bu? Biar bisa saya langsung salurkan Bu. Saya jadwalkan untuk dropping tong Jerigennya seperti yang kosong. Kira-kira bagaimana Bu di Kelurahan Selong? Ibu? Halo Ibu? Ya Mas Dimas, mungkin RW aja kali ya. Mungkin Oke. Pak RW bisa menambahkan dari Pak RW 1 sampai 4 berapa satu RW itunya. Mungkin misalnya mau dicoba dulu Bu. Oh ya Bu, mohon izin ada berapa RW Bu ya di Selong Bu ya? 4, ada 4 RW. Nah mungkin mau dicoba Bu, misalnya 1 RW 2 Jerigen apa 3 Jerigen dulu misalnya Bu. Biar nanti kalau misalnya 3 Jerigen, kan kalau misalnya ada yang penuh, nggak nunggu lagi gitu Bu. Sudah ada yang cadangannya, ada yang 2 yang kosong seperti itu. Mau dicoba misalnya 1 RW 2 Jerigen dulu Bu? Boleh Mas Dimas. Oke, siap. Nanti berarti kalau 4 kali 3 ada 12 Jerigen Bu ya. Nanti biar bisa saya jadwalkan untuk dropping Jerigen kosongnya. Nanti akan saya beritahu juga Bu, kapan akan di droppingnya seperti itu Bu ya. Jadi totalnya 12 Jerigen. Oke Mas Dimas. Siap. Mas Dimas. Iya Ibu. Mas Dimas. Ibu. Bisa mau nanya nih. Ibu Siti ya. Kalau kapan tuh kita bisa terima apa namanya Jerigen itu? Waktu itu memang kita pernah terima, tapi terus nggak ada gitu. Kita kemana kita mintanya gitu Mas? Oke, siap. Ya. Terima kasih Bu Siti ya. Masya Allah, pertanyaan juga bagus nih. Bu Siti menanyakan, Mas Dimas, untuk Jerigennya bagaimana? Saat itu juga sebelumnya kami sudah nih menerima di dropping Jerigennya, tapi belum dikasih gitu. Nah, mohon izin Ibu, Jerigennya nanti akan di dropping di kantor kelurahan. Ya, jadi Jerigennya kosong nanti akan diturunin Bu, akan dikumpulkan di kantor kelurahan. Nah, kalau misalnya ibu-ibu di sini membutuhkan Jerigennya, silakan menghubungi pihak kelurahan Bu ya. Selama ini sih kalau di Selong kami berhubungan sama Pak Ervan Bu ya. Ada namanya Pak Ervan kan Bu? Pak Ervan Hidayat. Nah, biasanya berhubungan sama minyak jelantah, Pak Ervan. Atau untuk kali ini, karena ibu-ibu PKK sudah pada tahu nih, nanti bisa Bu menghubungi salah satu ibu PKK-nya ya. Bisa melalui Bu Esi atau selama ini saya koordinasi dengan Bu Santi. Nah, mungkin bisa Bu berkoordinasi dengan Bu Santi untuk Jerigennya. Itu Bu Siti ya. Siap. Sama-sama Ibu. Oke. Bagaimana Ibu-ibu dan Bapak-bapak? Ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Atau mungkin dari pihak Ibu kasih kesranya, Ibu Yunita, ada yang mau disampaikan Ibu? Atau Ibu Ketua TPPKK-nya Bu? Ya, Bu Esi ada yang mau disampaikan khusus misalnya? Sampaikan saja Bu. Mohon izin Mas Dimas. Iya Bapak, boleh Pak. Mungkin menambahkan saja dari uraian yang telah disampaikan sama Mas Dimas. Saya yakin Bapak dan Ibu semuanya sedikit banyak sudah memahami untuk kelanjutan dari pengumpulan minyak jelantah yang sebelumnya gitu. Cuma waktu kemarin itu kan ada di titik-titik. Di titik sepertinya di RT, contohnya di RW 4, saya tahu itu ada Ibu Nesi gitu, di RT 8 RW 4, nah itu sempat ngumpulin banyak. Nah ini kalau yang Mas Dimas sendiri ini, kalau bicara jemputnya di kelurahan, berarti setiap titik itu dengan waktu janji dulu, terus bawa ke sana semuanya, terus setelah kumpul di sana, baru dibawa dengan orang-orang Mas Dimas itu yang bertugas. Dan terus selanjutnya lagi untuk transferan itu sendiri bagaimana ke setiap titik. Untuk mereka umpama di saya ada Ibu Tias umpamanya. Nah itu apakah melalui transfer mereka yang dipercayakan PKK-nya? Seperti itu Mas. Oke, siap. Ya, Masya terima Allah. kasih Mas Dimas. Siap, terima kasih Bapak Abdullah ya atas pertanyaan. Ini juga bagus Pak. Kritis banget ya. Dan juga mungkin ini sensitif ya, soalnya berhubungan sama uangnya nih. Mas Dimas,
kan tadi dirijennya akan ditempatkan di titik-titik gitu. Nanti kalau ada penuh akan dikumpulkan ke kantor kelurahan. Nah, setelah itu nanti dijemput dan akan ditransfer. Nah, ini transfernya bagaimana Mas Dimas? Dan juga nanti pada saat pendistribusian dana sedekah ini ke titik-titiknya bagaimana gitu. Yang pertama Pak, sebenarnya ada 2 skema Pak. Kita skema yang pertama dulu Pak ya, yang paling umum terjadi ataupun yang sekarang di Kelurahan Selong yang diaplikasikan. Yaitu di mana? Yaitu kelurahan sebagai sentralnya Pak. Jadi di mana minyak jelantah yang dari masyarakat sudah penuh dikumpulkan di kantor kelurahan, dijemput oleh tim Rumah Sokutub, nanti dana sedekahnya akan ditransfer ke kantor kelurahan ya. Menggunakannya biasanya Pak ya akan ditransfer ke salah satu PIC-nya. Boleh misalnya nih, biasanya ada yang bendahara kelurahan, ada yang bendahara sekretaris PKK, bendahara PKK, sekretaris PKK atau ibu kota TPPKK, di mana orang ini nanti yang sudah disepakati ya. Tenang saja Pak, untuk insya Allah mendukung ya administrasi, nanti ada seperti form seperti itu Pak, ada formulir yang menyatakan kalau misalnya dari Kelurahan Selong, nama PIC-nya ini, nomor rekeningnya ini, dan atas nama ini gitu ya. Jadi nanti akan ada buktinya gitu. Dana sedekahnya akan ditransfer ke rekening siapa. Berapa lama nggak Mas Dimas untuk transfernya? Biasanya Pak ya, dari kami maksimum 2 hari setelah penjemputan itu ditransfer Pak. Jadi kalau misalnya dikatakan ini hari Senin katakanlah Pak ya, Senin dijemput, maksimum Pak paling lama hari Rabu jam 5 sore. Tapi seringnya Pak ya, seringnya pagi dijemput, sore ditransfer. Atau ketika sore ditransfer, besok paginya sorenya dijemput, besok paginya ditransfer seperti itu. Tapi kan kita pahit-pahitnya Pak ya, 2 hari setelah penjemputan itu ditransfer. Nah nanti untuk yang pendistribusian ke titik-titik akan melalui PKK kelurahannya ya. Itu skema pertama Pak ya gitu. Tapi juga ada skema kedua Pak sebenarnya. Tapi ini jarang banget di mana itu langsung ke RW-RW-nya Pak. Misalnya nih katakanlah tadi di Selong ada 4 RW Pak ya. Nah, jadi dana penjemputan minyak jelantah itu tidak ke kelurahan, tapi langsung ke RW. Jadi tim Rumah Sokutub yang langsung akan mendatangi RW tersebut atau titik penjemputan. Itu. Sama untuk transfer dana sedekahnya juga langsung ke RW, tidak ke kantor kelurahan. Gitu. Tapi kalau skema yang kedua ini, pertama jarang digunakan, kedua pastikan tempat-tempat RW-nya itu bisa diakses mobil. Karena nanti waktu penjemputan minyak jelantah itu menggunakan mobil bukan menggunakan motor. Tapi kalau di Selong Pak ya, itu skema yang pertama. Akan dijemput, dikumpulkan di kantor kelurahan, nanti dana sedekahnya akan ditransfer ke kantor kelurahan, nanti baru dari kantor kelurahan ya melalui ibu PKK-nya akan mendistribusikan dana sedekah itu. Gitu Pak Abdullah. Terima kasih Mas Dimas, cukup Siap, jelas. sama-sama Bapak. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan? Dari Ibu Yunita, Ibu kasih Kesra Ibu, ada yang mau disampaikan Ibu? Ya, terima kasih Mas Dimas. Tadi saya juga memang sebelumnya kan ke Kasih Ekbang ya, si Mas Ervan. Tadi saya koordinasi dengan dia bahwa Selong ini sudah pernah mendapatkan 7 dirijen. 7 jerigen, tetapi kita infonya kemarin itu 3 dirijen itu sudah penuh dan sudah minta diambil, tetapi sampai saat ini belum ada yang mengambil itu Mas Dimas. Itu gimana? Oke, siap. 3 dirijennya sudah di kantor kelurahan Bu ya? Iya, sudah. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu infonya ya, karena saya juga baru tahu Bu, ternyata di kantor kelurahan ada 3 dirijen yang sudah penuh. Insya Allah nanti akan saya bantu Bu ya untuk penjemputannya Bu gitu. Ya, nanti insya Allah akan saya beritahu lagi kapan akan dijemput minyak jelantahnya di kantor kelurahan. Gitu Bu ya. Gitu. Mohon maaf Bu, saya tidak tahu, tidak mengetahui info ini gitu. Jadi infonya ada 7 dirijen yang sempat dibagikan kemarin. Memang kemarin itu kita bagikan ke setiap RW, Bu Nun. Jadi RW 1, 2, 3, dan 4. Saat ini kondisi existing saat ini masih ada 4 jerigen kosong. Mungkin kalau Bu Nun bisa nanti kita antarkan ke wilayah RT 8 RW 3 ya Bu Nun ya. Iya Mbak, bisa. Iya. Mungkin itu. Soalnya ada warga yang nanyain, apakah minyak jelantah itu masih terkumpul gitu. Waktu zamannya Bapak kan kita memang mengumpulkan minyak jelantah. Iya betul. Dan itu nggak ada lagi, ada yang nanya gitu. Kita kumpulin kemana lagi nih minyak jelantah katanya gitu.
Iya, jadi tadi info dari Ekbang masih ada 4 jerigen kosong. Nanti mungkin 1 jerigen ya saya sampaikan ke RT 8 RW 3. Mungkin kalau ada RT lain juga masih ada jerigen kosongnya di Bu Nesih ya Bu. Izin Bu Nesih. Jadi aku ambil di tempatnya Bu Nesi. Sebentar Bu Nesih. Ya. Jerigen kosong. Oh berarti sudah sudah isi semua. Ada berapa? Ada 4. Oh berarti 7 sudah terisi semua. Ya yang kemarin juga udah dibawa Pak Irfan. Masih Berarti 4 ada di rumah. Oh ya. Ya, maaf Mas Gifari, mungkin ada update terbaru. Jadi 7 jerigen tuh sudah isi semua. Mungkin nanti bisa diambil dan ditukar jerigen kosong gitu kali ya? Oke, siap. Oke. Yang 4 masih di rumah, Bu. Iya, iya Bu Nesi. Nanti diambil PPSU, iya. Ya, siap. mungkin itu, Pak. Siap, terima kasih Bu Yunita ya. Nanti insya Allah 7 jerigennya akan dijemput Bu, akan segera saya jadwalkan ya. Nanti jadwalnya akan saya beritahu ke Bu Yunita melalui PKK-nya Bu ya, gitu, atau ke Pak Erwan. Ke Mas Ervan juga nggak apa-apa. Ya, Pak Ervan. Iya. Oke. Makasih Mas Gifari. Sama-sama banget Ibu. Oke, bagaimana Ibu? Ada yang mau ditanyakan lagi atau diskusikan? Oke. Mungkin dari perwakilan ibu-ibunya, PKK-nya, misalnya dari PKK Kelurahan, atau Ibu Ketua TP PKK-nya, Bu Esi. Sebelum saya tutup, Ibu Esi ada yang mau disampaikan Ibu? Mungkin bisa di-unmute dulu. Di-unmute dulu, Bu. Ya, Mas Dimas. Mungkin cukup. Dari saya cukup. Oke, siap. Cukup, Bu ya. Oke. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, mohon izin saya tinggalkan nomor HP, Bu ya, di kolom chat. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan nih, jangan sungkan untuk menghubungi saya. Insya Allah saya juga kalong, Bu. Pak, saya jam 9, jam 10 malam tuh belum tidur. Ya, kadang jam 9, jam 10 saja masih ada yang ngechat, ada yang nelfon. Itu insya Allah kalau saya belum tidur, saya angkat. Gitu ya. Jadi ini saya tinggalkan nomor HP, Bu ya. Ya, Mas. Oke, jadi Ibu di kolom chat sudah saya tinggalkan nomor HP. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya mau menanyakan tentang program ini atau penjemputan, bisa menghubungi saya ya. Dan juga tidak lupa saya ingatkan di sini ada link presensi. Jadi tolong diisi untuk link presensinya Bu ya gitu. Baik Ibu, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi ya, Ibu-ibu dan Bapak-bapak, saya pertama mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya nih ya di siang-siang seperti ini setelah makan siang ya Bu ya, lagi dingin-dingin ya, itu ini kan tidur siang Bu ya, tapi malah ibu-ibunya di sini dan bapak-bapaknya juga malah menyempatkan hadir nih ya untuk mendatangi Zoom meeting pada kali ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Santi nih, karena kurang lebih hampir 2 minggu ini ya saya dengan Bu Santi tuh ya koordinasi terus mengenai kegiatan ini ya. Bu Santi juga yang membantu saya untuk menjalankan Zoom meeting ini gitu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Esi, kepada Bu Yunita ya, dengan ibu yang lain dan juga bapak-bapaknya atas waktu dan kesempatannya gitu. Bu Esi dan Bu Yunita mohon titip salam Bu ya, nanti kepada Bapak Lurahnya, Bapak Sekel, Bapak Kasih Ekbang dan semua yang ada di kantor kelurahan. Mohon titip salam saya Ibu ya. Kedua, saya mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan atau masih ada kekurangan di sana sini. Saya mohon dibuka pintu maaf. Yang ketiga, yang terakhir, saya doakan ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir pada siang hari ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau saat ini ada keluarga yang sedang sakit, diangkat dan disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya Ibu. Terima kasih. Mas Dimas, mohon maaf saya potong. Sebelum ini takut pada keluarnya, mau foto-foto dulu. Jadi kameranya mohon di. Oke, kita foto dulu Bu ya gitu. Oke Ibu.
Yang kameranya mau dibuka, di open boleh banget Bu ya. Yang mau rapin jilbab juga boleh, tapi jangan dandan Bu ya. Ntar malah sampai maghrib kalau dandan Bu. Gimana? Ngelihat. Siap. Ini izin saya ambil fotonya Bu ya. Gitu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah Ibu. Nanti foto, rekaman, dan juga materi akan saya share juga ya ke ibu-ibu sekalian. Sudah Ibu Esi? Nanti fotonya insya Allah akan saya share Ibu ya, gitu. Terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-ibunya. Cukup sekian untuk acara pada siang hari ini. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Saya akhiri wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak Ibu. Ya. Si Mas Dimas. Ya, sehat-sehat Ibu ya, Bapak juga salam sehat Ibu. Amin. Zoom-nya izin saya akhiri ya, Bapak Ibu. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.